Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Perilaku Organisasi yang berjudul Konsep Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Iva Marsifa MM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Hanatalita dengan NIM 28921500142 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, semester 2. Baik, kita masuk ke pengertian organisasi dan unsurnya. Organisasi merupakan kumpulan manusia yang diintegrasi dalam suatu wadah kerjasama untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang ditentukan. Organisasi tidak hanya meliputi bentuk-bentuk kelembagaan formal seperti pemerintah maupun organisasi bisnis, tetapi lebih dari itu juga meliputi setiap kontrak atau perjanjian yang terjadi di antara dua orang pihak atau lebih. Nah, selanjutnya unsur-unsur organisasi. Yang pertama, sistem. Yang kedua, pola aktivitas. Yang ketiga, sekelompok orang. Yang keempat, tujuan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian perilaku organisasinya. Suatu bidang studi yang memiliki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal tersebut guna memperbaiki keefektivitas organisasi. Tingkat-tingkat analisis dalam perilaku organisasi. Kejadian-kejadian atau permasalahan yang terjadi dalam organisasi dapat dianalisis dari 3 tingkat analisis, yaitu yang pertama tingkat individu, yang kedua tingkat kelompok, yang ketiga tingkat organisasi. Sekarang fokus ke perilaku organisasinya. Dalam mempelajari perilaku organisasi, dipusatkan kepada 3 karakteristik, yaitu yang pertama perilaku atau perilaku individu dan organisasi. Yang kedua struktur atau yang disebut juga organisasi dan kelompok, misalnya bagian pekerjaan yang dirancang, pengaturan dalam kerja, dan pembagian kerja. Yang ketiga, proses atau interaksi anggota dalam organisasi meliputi kepemimpinan. Nah, tujuan memahami perilaku organisasi itu yang pertama, memahami atau menjelaskan perilaku yang terjadi di organisasi. Yang kedua, dapat meramalkan atau memprediksi kejadian-kejadian yang terjadi. Yang ketiga, dapat mengendalikan atau mengontrol perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi. Memperlancar tujuan dan pencapaian organisasi dan memperbaiki aktivitas tenaga kerja dalam organisasi. Nah, kontribusi beberapa bidang ilmu terhadap perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan ilmu perilaku terapan yang dibangun dengan dukungan sejumlah disiplin perilaku. Adapun kontribusi psikologi terutama terdapat pada analisis tingkat individu atau mikro. Sedangkan keempat disiplin ilmu lainnya seperti sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan ilmu politik menyumbang pada pemahaman kita terdapat konsep-konsep makro seperti kelompok dan organisasi. Nah, ilmu-ilmu yang mendukung di bidang OB atau organizasional behavior. Yang pertama psikologi, yang kedua sosiologi, yang ketiga psikologi sosial, yang keempat antropologi sosial, yang kelima ilmu politik. Baik, yang pertama psikologi, ilmu yang berusaha menilai, menjelaskan, dan seringkali mengubah perilaku manusia. Yang kedua sosiologi, sosiologi studi tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Yang ketiga, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu bidang dalam psikologi yang mencampurkan konsep-konsep dari psikologi dan sosiologi dan memfokuskan pada pengaruh seseorang terhadap orang lainnya. Nah, yang keempat, antropologi. Antropologi adalah studi tentang masyarakat untuk mempelajari manusia dan kegiatan mereka. Yang terakhir, ilmu politik. Ilmu politik mempelajari individu dari kelompok dalam lingkungan politik. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang konsep perilaku organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.